Lagi yuk. Biar lu berasa. Iya kan? Nih semua isinya mereka itu kayak istri ngejelekin suami, suami ngejelekin istri, nggak selesai Ren. Kalau gua seru, harus tugasnya selebriti itu harus mau share. Nah, oke. Makanya kenapa mau jadi selebriti. Nah ini pas nih kalau gitu. Langsung deh kita spill the tea ya. Pengen tahu apa sih pendapat lo mengenai hal ini? Nih ya contoh-contohnya ya kita spill buat pemirsa. Pemirsa juga pasti udah tahu, udah ngikutin kan siapa aja artis-artis yang sedang kita spill kali ini. Inara Rusli. Inara Rusli. Iya kan? Kenapa tuh Inara? Dia menceritakan soal perselingkuhan suaminya. Iya kan? Bahkan ada surat pengakuannya dari sang suami. Nah, ya. Kaget gue. Maka nih, Dahlia Polan itu juga sama membongkar isi chat suaminya. 2. Lalu kemudian ada Lady Nayawan mengungkapkan perselingkuhan suaminya di sosial 3. media. Kenapa, Ren? Nah, tapi lo tahu nggak ceritanya mereka bertiga? Enggak. Mereka itu baru mau share ke sosial media ketika permasalahan itu memang mereka anggap pantas untuk di-share di sosial media supaya mendapatkan sanksi sosial. Tiga ya, artis-artis yang pada hobi membongkar masalah rumah tangga mereka di sosial media. Mereka tuh sebetulnya memanfaatkan momentum tersebut untuk mendapatkan popularitas mereka kembali. Belum tentu. Kalau lo ngomong kayak gitu berarti lo cenayang. Lo udah tahu duluan kalau artis-artis itu melakukan pengakuan ataupun share di sosial media akhirnya mendapatkan sesuatu. Belum tentu. Soalnya udah deh, pasti semua juga tahu kan, ketika kita punya masalah dan kita membaginya di sosial media, engagement naik, jumlah follower naik, jumlah likes naik. Halo. Karena ya bagaimanapun juga gue percaya artis-artis tersebut yang punya permasalahan dalam rumah tangga itu pasti sebelum mereka share ke sosial media mereka sudah pikirkan itu dulu. Ada momento yang pada akhirnya oh ya udah deh, ini adalah momen yang tepat untuk gue share. Tapi kan pasti sebelumnya tuh adalah perjuangan mereka untuk benar-benar ada di dalam masalah itu pasti juga nggak gampang. Plus ditambah suami-suaminya itu adalah artis besar juga. Yang seperti tadi kamu spill tadi tuh beberapa nama-nama artis itu. Apalagi kalau masalahnya perselingkuhan di dalam satu lokasi. Lu tau nggak ceritanya itu loh Lady Nayawan sama Jarnet kan? Ih heboh banget. Boleh nggak sih kita cari tahu apa pendapat masyarakat di luar sana ya? Ada nggak sih yang setuju sama gue? Agak risih melihat artis-artis itu membagi masalahnya di sosial media. Risih tapi gue tetap pengen nonton. Buka sendiri. Soalnya kan itu masuknya ke ranah privacy dan takutnya tuh orang-orang luar tuh mikirnya kayak oh ternyata si suaminya tuh gini nih, ternyata orang ini tuh gini nih, ini tuh kayak gini tuh jadinya menggiring opini banyak orang. Jadi aku sih nggak setuju ya, soalnya kan privasi orang gitu kan, apalagi kan artis, public figure gitu ya, jadi harusnya simpen aja sih sendiri. Gue tuh cuman takut mikirinnya gini loh, kan nggak takut nanti jadi bumerang ya, tapi poin lo adalah jadi sebetulnya ketika mereka melakukan itu, mereka membongkar soal rumah tangga mereka ke sosial media karena mereka tuh sebetulnya butuh dibela. Betul. Mereka tuh cari emotional cheerleader yang tadi kita bilang. Mereka seneng aja gitu ada yang ngebelain, aduh lo kesian ya gitu, itu kalo yang dicari. Kalau menurut gue sih lebih kepada sanksi sosial, karena menurut gue buat teman-teman perempuan artis ini ya yang punya permasalahan itu artinya adalah gini deh, lu tuh udah nggak bisa gue bilangin, lu nggak bisa dapat sanksi dari gue udah memberikan mungkin ancaman-ancaman manja, lu pun juga nggak bisa ngedengar gue, lu nggak tahu nangis gue, lu nggak tahu doa gue seperti apa, ya udah satu-satunya jalan adalah sanksi sosial. Aduh, sanksi sosial itu juga pisau bermata dua, Ren. Ingat, itu artis yang beberapa waktu lalu kita ketemu pada saat pesta. Itu kan juga membongkar masalahnya di sosial media. Terus, begini, itu udah nggak barengan kan? Iya, ini ngejelekin ini ngejelekin ini. Oh, udah bubar tuh di sosial media. Iya, udah bubar. Spill. Ketemu di pesta, ngumpet-ngumpet. Terus gue tanya sama lo, kenapa dia nggak berani? Kenapa dia ngumpet Ren dari gue? Udah balikan lagi.
Oh udah balikan lagi. Nah kalau ini udah ngejelekin ini udah ngejelekin ini. Berarti dia spill aja inisialnya. Pemain film, artis nyanyi. Nyanyi deh. Malu kan kalau ternyata baikan lagi? Malu dong kalau ternyata rujuk lagi? Iya apa enggak sih? Kita kilas balik ya. Ini kan udah mau tutup tahun 2023. Banyak banget. Ya udah tutup aja dibungkus. Mau apa lagi? On this topic banyak banget memang tahun 2023 ini teman-teman selebriti yang punya masalah rumah tangga. Hampir bercerai dan beberapa bahkan bercerai. Iya kan? Tapi justru aku tuh angkat topi, angkat jempol kepada beberapa rekan selebriti yang sangat menutup rapat masalah rumah tangganya, nggak kedengeran, tidak saling menjelekkan, nggak ada tuh saling meluapkan emosi di sosial media. Tahu-tahu tiba-tiba mereka pisah aja baik-baik. Contohnya siapa, kan manis ya? Contohnya siapa tuh? Desta. Siapa? Desta. Iya kan? Nggak gitu. ada tuh luapan-luapan emosi berlebih. Malah meluapkan emosinya, meluapkan perasaannya melalui karya. Itu kan manis ya? Iya, itu kan manis kan? Coba di-spill puisinya. Nah, kita kasih lihat ya. Ini bisa kita nikmati sama-sama karyanya. Coba. Bagus pula. Spill. Aku ingin pura-pura lupa bahwa sebentar lagi semua akan tamat. Aku ingin pura-pura lengah. Sebenarnya cerita yang susah payah dirangkai mau angkat kaki. Aku ingin pura-pura lalai. Sesungguhnya cinta yang dulu ambisius, penuh kejaran dan perasaan candu, nyatanya cukup prihatin. Aku ingin pura-pura lena. Sejujurnya kisah kita akan menjadi nostalgia. Sebatas itu, sampai jumpa lagi. Ini gue pertama kalinya loh. Bagus juga ya puisi itu ya. Bagus kan? Karya memang. Begitu, artis itu seniman. Ungkapkanlah perasaan lu dalam kesenian. Karya. Kalau artis komedi gimana? Stand up. Mentertawakan kepedihan kehidupan sendiri, itu kan the best comedy. Iya, tapi juga kayak Citra Kirana itu kan yang mensupport, ya kan mensupport Natasha. Padahal kan dia kan juga sebenarnya juga punya masalah rumah tangga ya sama siapa namanya, Rizky Aditya. Tahu nggak Rizky Aditya yang mana? Tahu. Yang mana? Penyanyi anak bule ya. Ini Rizky Aditya. Itu Rizky siapa? Febian, yang lo maksud tuh Febian, ini Rizky Aditya. Oh iya, bukan penyanyi. Apa? Bukan penyanyi. Iya kan, kalau dari ceritanya Citra Kirana, dia juga adem sih sebenarnya ya. Gue malah sebetulnya juga agak respect sama selebriti yang gitu. Mengungkapkan emosinya tidak melalui kata-kata, tapi melalui sikap. Wah. Aduh, udahlah basi. It's been going on for years, bro. Udahlah. Udah. It's been going on for years. Udah. Keep quiet. I'll do something else to you, ya. Just keep quiet. Putri Ana itu yang sampai sekarang walaupun belum terbukti, tapi diam-diam dia juga kena bully. Pada akhirnya bumerang sama diri dia sendiri, diam adem, para followersnya netizen, mereka malah mengepakkan sayap sendiri, mendapatkan data-data informasi ono ini. Deh. Menjadi seorang selebriti, menjadi orang pesohor itu kiri salah, kanan salah, cerita salah, nggak cerita salah. Lu nggak cerita, lu di pojokan. Lu cerita, lu juga di pojokan. Cuman mengetahui bahwa posisi sebagai seorang pesohor itu dipandang orang, fansnya banyak, konsekuensinya tuh harus dipikir 1000 kali sebelum mengambil keputusan atau tindakan apa-apa gitu loh. Iya, tapi kalau apalagi yang berhubungan dengan rumah tangga, kecuali, sorry nih gua potong, kecuali lu udah yakin banget kalau lu nggak akan balik lagi sama tuh orang. Tapi but then again, kita nggak pernah tahu artis itu manusia juga. Artinya adalah dia juga bisa jadi sama seperti kita, seperti netizen ataupun pemirsa semua di rumah. Jejak digital tetap aja nggak bisa dihapus. Artis juga manusia sama seperti netizen, kata Karen Delano. Tapi netizen nggak bisa kalau dapat masalah, dapat penghargaan, terus mendapatkan bintang iklan atau jadi brand ambassador kayak lo, terus popularitasnya naik.
menjajaki tangga popularitas melalui masalah netizen. Tapi ya karena orang si artis yang punya masalah itu kan tidak menyodorkan proposal. Gue lagi viral nih karena gue punya masalah. Ayo dong angkat gue jadi brand ambassador. Kan nggak begitu. Pergaulan kurang luas. Ada loh artis ketika punya masalah menyodorkan proposal. Siapa? Coba di-spill. Nanti kita lain kali ya. Aduh ngeri banget kalau yang itu. Yang itu gue seneng banget. Jangan lupa saksikan Spill the Tea, di mana kita akan bongkar kejujuran, spilling all the truth. Itu tayangnya hari apa sih? Setiap hari Jumat di Insersi. See you.